Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Aulia dengan NIM 220104018. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait mata kuliah Etika Profesi Hukum yang membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah yang diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Selanjutnya, konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah membangun argumen hukum ketika tidak ada aturannya hukum pada sebuah kasus tertentu. Yang kedua, saya akan memberikan penjelasan terkait adab terhadap kajian Al-Quran dan Sunnah. Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan hal-hal yang diimani oleh umat muslim, dan ini merupakan hal yang sakral dan harus secara totalitas untuk diperhatikan. Berikut beberapa adab yang dapat dilakukan ketika melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, memiliki kesadaran penuh dalam melakukan pengkajian. Yang kedua, kehati-hatian dalam menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga, penguasaan ilmu alat yang memadai, seperti seseorang harus menguasai bahasa Arab dan usul fikih sebelum melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, dalam melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dan Sunnah, seseorang tersebut juga harus menguasai asbabun nuzul dan asbabul wurud. Selain itu, dalil-dalil yang dipilih juga harus koferensif sehingga tidak bertentangan dengan makna yang akan dilakukan pengkajian. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang adab dalam mengkaji pemikiran tokoh. Dalam mengkaji pemikiran tokoh, kita harus menitik beratkan pada objektivitasnya. Berikut beberapa adab dalam mengkaji pemikiran tokoh. Yang pertama, memahami pemikiran tokoh secara utuh. Yang kedua, tidak mengutip secara parsial atau memutilasi argumen-argumen tokoh. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena sebuah argumen harus diambil secara utuh, tidak hanya bagian yang kita perlukan kita ambil, lalu sebagian lainnya kita tinggalkan. Hal ini juga tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, menghindari peranggapan dan bias pribadi. Dan yang terakhir, melakukan kritik yang konstruktif atau kritik yang tidak menjatuhkan argumen atau pemikiran para tokoh tersebut. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, saya akan memberikan penjelasan terkait adab dalam menukil pendapat. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait integritas akademik. Berikut beberapa adab yang dapat dilakukan dalam menukil pendapat. Yang pertama, akurasi dan ketelitian dalam penukilan. Yang kedua, menyebutkan sumber dengan lengkap dan jelas. Yang ketiga, membedakan dengan tegas pendapat pribadi dan pendapat yang dinukil. Dan yang terakhir, menghindari segala bentuk plagiasi sebagai rasa menghormati hak intelektual dari para pendapat yang kita nukil tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait adab atau etika dalam mengkaji sesuatu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.